Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi untuk pertemuan 11 mata kuliah aplikasi komputer. Jadi sesuai sarannya kawan-kawan. Jadi mungkin saya akan buat tutorialnya aja ya. Jadi ini mungkin sebenarnya kalau PowerPoint ini sudah biasa kita pakai sehari-hari. Jadi saya hanya melakukan untuk refreshment. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan awal-awal untuk pembuatan PowerPoint itu kan biasanya kita hanya melalui new ya, new terus kemudian blank presentation. Sebetulnya kawan-kawan, untuk membuat presentasi kita itu sebetulnya sudah ada untuk template-nya. Template itu yang sebelah kanan sini ya kawan-kawan ya, ada welcome to PowerPoint, presentation style. Jadi kita tinggal masukkan di dalamnya itu sudah ada bentuk template-templatenya macam-macam. Jadi nggak perlu membuat dari awal lagi. Gitu. Sebetulnya juga banyak juga metode yang bisa kita pakai selain membuat PowerPoint di sini, di PowerPoint di PPT ya, Microsoft PowerPoint, ataupun kita juga bisa sebetulnya membuat dari Canva. Nah, Canva itu memang kenapa saya menggunakan Canva karena banyak source ataupun gambar-gambar yang tersedia itu banyak sekali. Ini kita coba aja ya untuk presentation ini dari Geometric Color Block. Jadi kita tinggal klik saja. Terus kemudian nanti akan tergeneralisasi, terus kemudian kita klik create. Nah, ini otomatis akan membuat slide presentasinya. Ini pilihannya sebetulnya ada banyak sekali ya. Ini salah satu contoh aja. Nanti kawan-kawan bisa lihat di new, terus kemudian di themes-nya. Kita sambil nunggu, ini ada download untuk template-nya. Kita tunggu sebentar ya kawan-kawan ya. Sebetulnya untuk presentation, untuk PowerPoint ya, kenapa dinamakan PowerPoint? Jadi sebetulnya untuk membuat slide presentasi, kita hanya menunjukkan poinnya saja. Jadi tidak perlu banyak kata-kata. Misalkan banyak untuk presentasi kan yang biasanya kata-katanya itu penuh satu halaman, dan itu sebetulnya tidak perlu ya. Kalau misalkan Oke, ini kawan-kawan untuk tampilannya yang tadi template yang sudah kita pilih. Jadi sebetulnya template ini sudah jadi ya, sudah banyak untuk contoh-contohnya. Kita tinggal ganti-ganti saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tinggal kita masukkan untuk presentation style seperti biasa ya. Terus kemudian ada nama dan sebagainya, agenda. Jadi kalau PowerPoint itu sebetulnya yang paling ideal itu adalah kita memasukkan table of content. Table of content itu intinya adalah poin-poin apa saja yang seharusnya ada ataupun poin-poin apa saja yang akan kita jelaskan nanti gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak introduction, terus kemudian ada primary goals, ada table-tablenya. Ini table-tablenya Anda bisa buat di Microsoft Excel, sebetulnya akan jauh lebih mudah. Di sini bisa tapi akan jauh lebih mudah di Microsoft Excel karena kita memasukkan datanya nanti otomatis terkalkulasi dan terbuat untuk diagramnya seperti ini. Ya, template sudah banyak sebenarnya. Ada foto-foto tinggal diganti saja. Terus kemudian plan ini tinggal disesuaikan dengan materi Anda. Nah, yang saya ingin jelaskan kawan-kawan, ini di atas itu ada menu untuk menu barnya ya, ada file, terus kemudian ada insert, design, transition, animasi, slideshow, review, view, recording, help, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan save itu sebetulnya kita tinggal pencet Ctrl S aja, atau kita bisa klik di sini ya, di file, terus kemudian save as. Bisa save itu apabila kita ingin meng-save untuk data yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita ingin menyimpan datanya di tempat yang lain, kita bisa melakukan save as. Nah, nanti tinggal dicari aja, misalkan di PC untuk di dokumen misalkan. Nah, ini ada save as type-nya ataupun ada formatnya ya. Ini ada PowerPoint, ada EXW dokumen, ada PowerPoint template. Ini ada PowerPoint 97 2003 sampai MPG video. Nanti akan saya jelaskan ya, ini untuk membuat MPG for videonya. Terus kemudian bisa PDF juga. Ini yang biasanya kita butuhkan. Itu biasanya untuk PowerPoint, terus kemudian kita PDF-kan. Nah, ini kita contoh aja ya. Kita save di PDF,
terus kemudian kita simpan misalkan di download. Nah, kemudian klik save aja. Nah ini sudah, nanti kita tinggal klik open saja. Nah ini open sudah kelihatan berbentuk PDF yang biasanya saya share ya. Nah seperti ini kawan-kawan ya, nanti jadinya ini PDF. Nah untuk ini kawan-kawan, jadi sebetulnya untuk table home ini sebetulnya ada banyak toolbars ataupun tools yang bisa kita pakai. Namun yang biasanya kita pakai itu adalah untuk layout. Kalau layout itu biasanya tiap masing-masing halaman itu suka berbeda ya. Kita bisa melihat, kita tinggal download untuk template-nya, terus kemudian kita tinggal mengisi agenda, bisa template seperti ini. Jadi warna, layout dan sebagainya akan otomatis menyesuaikan dengan layout yang kita pilih ya. Terus kemudian ada section, ada reset. Terus kemudian ini untuk mengatur tulisan ya, ini ada Arial, terus tipenya berapa. Terus kemudian kalau misalkan kita ingin melihat jenis fontnya seperti apa. Nah ini ada titik ya, tinggal kita klik aja, nanti akan kelihatan seperti ini. Ini untuk yang lebih advance lagi untuk fontnya. Untuk paragraf, nah ini juga biasanya sering kita lihat. Ini kita untuk mengatur terkait dengan spasinya, terus kemudian ada indentation, terus ada general, alignmentnya apakah kiri atau ke kanan dan sebagainya. Terus drawing, ini biasanya untuk kita membentuk satu objek. Terus kemudian ada insert. Mungkin sebetulnya kawan-kawan sudah sering untuk melihat hal ini ya, maksudnya untuk melihat terkait dengan menu-menu tersebut. Mungkin yang sering kita pakai itu adalah text box, terus kemudian word art, terus kemudian kita menambahkan header dan footernya. Dan kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat smart arts, ini juga yang paling sering juga ya, kita tinggal klik aja sebetulnya. Nah di dalam sini ada bentuk-bentuk smart art grafiknya. Kita bisa memilih untuk list, apakah itu berbentuk proses itu biasanya tahapan. Apabila kita ingin mempresentasikan terkait dengan tahapan mengenai kegiatan tertentu misalkan. Nah kita bisa melakukan dengan menggunakan proses ini, ataupun kita bentuk dengan cycle. Cycle itu biasanya bentuknya seperti bulat ya, jadi arus. Nah itu seperti cycle ya, seperti putaran. Ataupun hierarki, ada relationship, ada matrix. Terus matrix itu biasanya kalau diagram SWOT dan sebagainya itu biasanya kita menggunakan ini. Terus kemudian picture pun juga sama, ini juga bisa Anda. Terus kemudian dari office.com, ini biasanya template-template yang biasa kita sudah download di office.com. Nah ini contoh-contohnya, bisa macam-macam. Atau Anda membuat chart. Nah chart itu macam-macam ya, bentuknya seperti ini. Tapi sebelum membuat ini kan butuh data. Nah untuk membuat datanya Anda harus mengisikan atau menginputkan data tersebut dulu. Desain, kalau desain itu sama, ini bentuk desain template dari bawaan Microsoft PowerPoint. Jadi kalau misalkan saya sih nggak rekomendasikan karena memang ya standar banget lah kalau di sini. Tuh ada template-templatenya. Nah kalau misalkan Anda ingin download pun juga tinggal di sini ya. Ada browse to themes. Jadi Anda bisa ketik di Google aja download PowerPoint templates. Nah kemudian Anda tinggal klik browse for theme ini. Terus ada transisi. Nah transisi ini biasanya kita gunakan untuk menjadikan PowerPoint ini bergerak, akan jauh lebih menarik. Nah contohnya itu misalkan di sini ya, untuk presentation style-nya kita membuat misalkan bentuk morph ya, ataupun kita ingin memindahkan atau membuat bergerak secara simple. Nah itu bisa menggunakan fade, atau kita ingin membuat dalam bentuk fade, ini juga bisa tuh. Jadi munculnya itu perlahan-lahan. Ada animasi pun juga sama, misalkan objek tertentu. Kalau transisi itu kan satu slide ya, tapi kalau animasi ini lebih ke arah objek-objeknya. Misalkan presentation style-nya ini khusus tulisan ini ya, presentation title. Nah kita ingin membuat appear. Nah ini khusus presentasinya aja. Terus kemudian Mirjam Nielsen ini kemudian kita set lagi, bentuknya adalah float in, nanti dia akan muncul. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik
seperti ini ya. Ini untuk memunculkan PowerPoint. Jadi hanya poin ini saja yang akan muncul. Kita klik yang sini slideshow. Nah, ini tanpa tampilan. Kalau kita klik satu kali, nah akan muncul presentation tile. Terus kemudian kita klik lagi, nah muncul Mirjan Nelson ataupun orang yang kita presentasikan. Nah, itu dibuatnya di animasi ini. Ataupun slideshow juga sama. Untuk slideshow ini sebenarnya kita ingin melihat ataupun mengatur terkait dengan PowerPoint yang ingin kita buat. Apakah itu dari awal ataupun dari slide yang ini. Terus kemudian kita juga melihat untuk custom slideshow-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini apa yang mana duluan. Nah, kita bisa atur di sini. Nah, untuk ini kawan-kawan, ini yang paling penting lagi. Jadi jarang orang yang menggunakan fitur ini. Jadi ada sebelah kanan sini kawan-kawan ada monitor otomatis. Biasanya kita sambungkan ke kalau misalkan kita sambungkan ke PowerPoint, nah kadang kita bisa menggunakan untuk monitor ini. Jadi kita bisa mengklik untuk presenter view ini. Untuk presenter view jadinya adalah seperti ini kan kawan. Sebentar. Nah, ini sebagai kita set sebagai primary monitor. Ini karena tidak ada monitor yang terhubung, jadi kita tidak bisa melihat ya. Tapi kalau misalkan Anda membuka untuk use presenter view ini, nanti untuk tampilannya itu akan kelihatan slide apa selanjutnya. Ini yang biasanya kita butuhkan sekali ketika kita membuat pelatihan ataupun kita lagi mempresentasikan sesuatu yang seperti nyambung. Jadi kalau presentasi yang nyambung itu lebih bagus kalau kita berbicara dari antara satu slide dengan slide lainnya, itu berbicaranya itu nyambung kawan-kawan. Jadi misalkan Anda bicara tentang A, nah pada waktu Anda berbicara poin A di slide A, nah Anda untuk mengarahkan kepada slide B itu Anda harus mencari topik ataupun mencari bahan untuk memindahkan slide ke slide B. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini misalkan. Untuk misalkan saya menjelaskan tentang presentation title-nya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang judul aplikasi komputer. Nah, ini adalah nama saya. Di mana hari ini kan saya belum mengklik untuk slide selanjutnya, tapi saya sudah menjelaskan. Nah, di mana hari ini saya akan menjelaskan beberapa agenda yang terkait dengan introduction. Jadi nyambung kawan-kawan. Kita berbicara ke slide sebelumnya, kita udah bahasnya di slide sebelumnya dulu. Jadi pas ketika kita berbicara itu akan nyambung, akan jauh lebih bagus ya. Ini terus kemudian ada review. Ini sebetulnya ada record slideshow juga. Anda bisa, biasanya kalau Anda ingin merekam untuk PowerPoint atau membuat video, Anda sebetulnya bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan PowerPoint. Nanti jangan pakai fitur ini deh, kita pakai yang fitur recording aja. Terus kemudian review juga sama, nanti bisa spelling, Anda akan lihat kira-kira dari kesalahan tulisan. Terus kemudian ada check accessibility, ada alt text dan sebagainya. Ini ada translate juga, ada komennya juga, komen nanti akan muncul di sini ya. Contoh misalkan kita buat aja deh komennya. Ada ABC. Nah, ini akan muncul komennya. Seandainya kita ingin menunjukkan ataupun menuliskan kira-kira komen yang penting ataupun kita ingin menanggapi sebuah komen, itu juga penting sekali ya. Ini Anda bisa melihat komennya ataupun tidak melihat komennya. Tapi kalau misalkan kita print, ini biasanya suka muncul, jadi mengganggu sekali. Kalau saya biasanya saya tutup show komen saya ini, saya centang, jadi tidak kelihatan. Ini kita bisa hapus seperti ini ya. Terus kemudian ada view ini juga sama. Jadi kalau view normal, ini biasanya normal ya. Terus kemudian, nah selanjutnya ada outline view. Outline view itu kita bisa melihat kira-kira di slide kita itu kita menjelaskan tentang apa saja. Nah, ini akan muncul poin-poinnya ya. Ini akan jauh mempermudah. Nah, di sini terus kemudian ada, ini adalah slide sorter. Kita bisa melihat untuk poin-poinnya, jadi tidak perlu kita bentuknya itu besar, jadi lebih ringkas ya kalau ini. Terus kemudian kita juga bisa melihat
yang bentuknya adalah notes kawan-kawan. Ini jadi kelihatannya lebih mudah. Jadi seandainya ini ada catatan kecilnya, biasanya kalau kita melakukan training ataupun pelatihan itu biasanya kita ngeprint slideshow kita ataupun ngeprint PPT kita. Ini yang bawahnya itu adalah notes. Notes ini digunakan untuk mencatat poin-poinnya apa saja. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah ini ada satu lagi kawan-kawan yang menu yang paling penting. Kalau misalkan yang ini mungkin banyak ya. Ini ada satu lagi makros. Makros itu sebetulnya penting ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan sebuah aktivitas secara terus-menerus, kita bisa menggunakan makro. Cuman saya akan skip dulu ini karena memang panjang nanti jadinya. Nah selanjutnya kita ada satu menu lagi, recording kawan-kawan. Recording ini kita bisa melakukan merekam untuk slide kita. Nah kita tinggal klik aja, terus kemudian record from current slide. Current slide itu yang slide yang sekarang, ataupun kita merekam dari awal. Nah, ini seperti ini ya. Terus kemudian kalau misalkan sudah jadi, nanti akan Anda tinggal export to video aja. Ini sudah otomatis tersimpan dalam bentuk macam-macam, bisa full HD. Terus kemudian nanti Anda bisa memilihkan format juga bisa ya. Nah, di sini terus kemudian create video. Jadi sebenarnya cukup mudah sekali ya kawan-kawan ya. Ataupun Anda juga sebetulnya bisa menggunakan kawan-kawan. Sebentar. Ini tadi saya lagi browsing kawan-kawan, saya lagi nyari film sebetulnya. Nah, Anda sebetulnya bisa melihat dari Canva. Nah, Canva Anda bisa aplikasi download, Anda bisa unduh aplikasi desktop Canva. Kalau seandainya Anda ingin mengeklik ataupun membuat Canva-nya itu secara offline, nah Anda bisa unduh aja. Nah, kebetulan saya sudah unduh. Nah, Anda tinggal klik aja. Anda tinggal ngikutin untuk panduannya aja seperti apa untuk instalasinya. Sambil kita nunggu, sebetulnya juga bisa buat Canva ini itu langsung dari browser, dari Chrome. Nah, Anda tinggal ketikkan aja canva.com. Nah, Canva itu sebetulnya ada banyak sekali ya. Anda sebetulnya kalau mau lihat untuk fitur-fiturnya, Anda harus masuk dulu. Ini terima aja. Nah, ini contohnya ya. Ini sebetulnya kalau saya ada yang gratisan, ada yang pro, ada yang untuk tim. Kalau yang pro ini mungkin untuk segala macam template ataupun hal itu lebih kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke. Ini kita perlu login dulu. Oke, nggak apa-apa, kita login dulu aja. Kita klik-klik saja. Oke, ini kalau misalkan sudah. Nah, ini kawan-kawan, ini ada dua ya. Anda bisa masuk di dalam browsernya, atau Anda bisa mengakses di sini ya, di Canva versi webnya, ataupun Anda mengakses lewat Google Chrome. Kalau Anda ingin melakukan di Canva aplikasi yang sudah ada download, ini tinggal diklik aja. Karena kebetulan sudah diinstal. Nah, ini tampilannya seperti ini kawan. Jadi Canva kenapa saya rekomendasikan, karena pemakaiannya mudah. Nah, sebetulnya untuk aplikasi membuat template ataupun membuat brosur apapun itu ya, itu biasanya banyak sekali. Kenapa saya menggunakan Canva itu karena memang ya bisa dibilang untuk pemula menengah itu memang sudah bagus sekali ya. Nah, Anda tinggal buat, ini ada presentase, ada dokumen, ada whiteboard, ada presentasi, sosial media, video, website dan sebagainya. Ini sebenarnya Anda bisa memilihnya itu banyak sekali ya. Sekarang karena kita ingin membuat presentasi, Anda tinggal klik presentasinya. Di sini ada template-nya kawan-kawan. Dari template yang berbayar, template yang gratis, ini sangat banyak sekali. Dan untuk tampilannya pun juga di sini sangat bervariasi sekali, sangat banyak banget. Contoh misalkan kita membuat yang mana ya? Nah, tugas presentasi di sini deh, coba yang kelihatannya agak
eh, warnanya lebih cantik ya. Tapi kalau template biasanya kita pergunakan sesuai dengan kondisi ataupun situasi yang akan kita presentasikan. Misalkan kalau formal kan nggak mungkin kita menggunakan template yang seperti ini, template yang lebih kelihatan cantik. Mungkin kalau presentasi di kelas mungkin masih oke, tapi kalau tidak, saya tidak sarankan untuk menggunakan template-template seperti ini ya. Kita skip aja. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Anda tinggal nambahkan aja ataupun mengganti kata-katanya. Ini sangat mudah sekali ya kawan-kawan ya. Atau enggak, kalau misalkan Anda berbicara tentang slide presentasi yang lebih untuk perusahaan yang lebih formal, nah itu yang mana? Anda tinggal cari di sini, nah, ataupun di sini ya. Ada brainstorming, terus kemudian ini untuk arts, portofolio. Nah ini untuk company profile. Ini biasanya saya gunakan ketika saya ingin presentasi yang lebih formal di perusahaan tertentu. Nah biasanya saya menggunakan slide-slide seperti ini. Anda tinggal ganti-ganti aja. Sebetulnya sama sih kayak di PowerPoint, cuman ini lebih template-nya sudah banyak. Nah Anda di sebelah kanan sini ini loading, sedang loading ya. Nah Anda sebetulnya tinggal melihat nih. Nah ini ada agenda, ada about company. Anda tinggal masukkan aja. Dan yang paling membedakan untuk Canva itu Anda bisa melihat di elemen sini. Nah Anda tinggal nyari objek yang ingin Anda masukkan. Misalkan elemennya Anda tinggal ingin mencari tentang pohon, tinggal tree. Gampang sekali ya, ada tree, terus Anda tinggal masukkan aja seperti ini. Sudah jadi seperti itu ya. Terus kemudian Anda bisa masukkan atau gambarnya itu ditaruh di belakang. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan di belakang ini kan nggak tutupan tulisannya ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya pembuatannya gampang sekali ya kalau Canva ini. Terus ada Brand Hub. Brand Hub ini tersedia di Canva Pro. Sebetulnya untuk brand Hub ini, jadi kita melihat untuk brand kit ataupun brand template-nya itu. Misalkan kita mengambil tentang brand suatu produk yang laris, nah itu kita bisa menggunakan brand sini. Ataupun kita menggunakan gambar-gambar dari kita sendiri, nah itu bisa diupload ya. Anda mengupload, Anda tinggal drag saja, terus kemudian Anda tinggal taruh di sini. Ini kebetulan kemarin ada satu gambar yang saya upload. Anda tinggal upload aja, baik itu gambar, baik itu video maupun itu audio, itu juga bisa. Ada teks, nah teksnya pun juga banyak untuk pilihannya. Ada draw itu untuk menggambar apabila Anda butuh sesuatu misalkan seperti ini ya. Nah, Anda tinggal klik aja, ini gampang sekali pemakaiannya ya. Untuk menghapus ataupun mengembalikan sebelumnya, Anda tinggal pencet Ctrl Z, Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi, otomatis hilang. Ada project, application dan sebagainya. Nah mungkin salah satu yang ingin saya bicarakan lagi, ini setelah Anda jadi untuk template-nya, Anda bisa langsung mempresentasikan di sini ya. Nah Anda tinggal presenter view, atau Anda ingin merekam, ini juga bisa. Ini kadang-kadang saya juga pakai ini ya, present and record ataupun presenter view. Kalau presenter view nanti akan muncul untuk tampilannya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini kelihatan ya untuk agendanya. Terus kemudian untuk gambarnya pun animasinya akan bergerak semua ketika Anda menggunakan Canva presentasi itu. Kemudian muncul semua untuk animasinya. Nah seperti ini ya, bagus ya. Atau ingin membuat, atau Anda ingin menyimpan slide presentasi Anda dalam bentuk PDF, itu juga bisa. Tinggal share, terus kemudian download. Nah ini ada PDF standar, ada PDF print, ada bentuk video, gambar dan sebagainya. Ini bisa Anda gunakan ya. Kalau MP4 video ini juga bisa, gambarnya pun juga bagus. Tapi kalau saya biasanya menggunakan PDF standar.
Cuman kalau misalkan Anda save dalam bentuk PDF standar, ini biasanya tidak ada apa, animasi-animasinya itu hilang semua. Itu biasanya kalau Anda save di PDF standar. Jadi seperti itu kawan-kawan, jadi mudah banget ya untuk slide presentasi. Cuman yang ingin saya katakan bahwa ketika Anda membuat slide presentasi, intinya PowerPoint itu the power of point. Jadi Anda menunjukkan poin tertentu yang ingin Anda sampaikan. Jadi bukan berarti Anda membuat slide presentasi isinya tulisan semua, Anda tinggal baca. Saya nggak rekomendasikan itu. Tapi Anda memberikan poin-poinnya. Contoh misalkan point revenue. Bulan ini pendapatan kita adalah 10 billion. Hampir rata-rata dari pendapatan per customer kita itu adalah 100.000. Karena seperti ini. Jadi presentasi adalah Anda menunjukkan suatu hal, the poinnya, poin yang Anda ingin sampaikan. Terus kemudian Anda bercerita. Jadi tidak, Anda PowerPoint itu bukan berarti bahwa Anda menceritakan semuanya di tulisan ini, Anda tinggal baca, nggak seperti itu. Oke, mungkin tutorial dari saya ataupun video pembelajaran dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, baik itu Japri maupun di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.